Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Suralaya, Bapak Ki Haji Ahmad Mashkur Firdaus Arifin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberkahi hidupnya, dikabul hajat dunia akhiratnya, untuk melestarikan Pondok Pesantren Suralaya bikaromah apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia pimpinan Masjid Jami'ul Huda, Bapak Ustadz Tohirin, ya, Tohirin SPDI. Alright? Alright. Bukan alright. Alright. Ya. Yang mulia pimpinan kita, Ketua LD3N Jakarta Pusat, Bapak Haji Junaidi SE, beserta staf-stafnya. Yang mulia para asatid, Pak Ustadz Danu Angga SPDI, Ustadz Hasanuddin, Ustadz Haji Kolab, Ustadz Zainuddin Ali, jamaah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Hadirin sekalian, spesifik pada para pemikir-pemikir atau cerdik cendikiawan Muslim Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya yang saya muliakan, mendengar mangkobah dari berbagai macam bulan. Dari bulan Syawal dibaca ini, bulan Qodah ini, Hijjah ini, Muharram ini, bukan Muharram. Terus kalau ada orang Serang sama orang Cilegon, mana sono Cilegon, itu mana ada Raro katanya. Ini tak berpikir mangkobah itu rasional. Ayo. Mangkobah itu rasional, bahasa santri maqul alaih, bahasa kuliah filosofis. Pelan-pelan. Aku semalam di Pulau Gadung setengah 12 ke rumah guru, pas setengah 1 sampai rumah. Alhamdulillah. Makanya gak ketasek aku. Hah? Ya udah bagi lente lah. Hadis kalian yang berbahagia. Jadi mangkobah itu semuanya masuk akal.
Nah, saudara kaum soleh, mana bukti analisis yang logis? Ini. Mana bukti otentik analogis yang efektif efisien? Keren. Setiap datang tahun baru memberi salam kepadaku dan menceritakan kejadian yang terjadi pada tahun itu dan seterusnya. Kalau bagi orang yang belum dikasih petunjuk oleh Allah mengatakan bid'ah, awas, aku berani ngomong begini. Orang yang belum mendapatkan indication of God mengatakan mangkobah itu bid'ah. Tapi yang mendapatkan indication dari Allah, mangkobah adalah rahmat. Awas, mangkobah adalah rahmat. Mengapa saya katakan rahmat? Karena menulis, membaca, meneliti, menganalisis sikap-sikap yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah perbuatan yang efektif, efisien, dan itu perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik. Nah, sini apa alan seperti nanti yang diantar ke depan, sono ya antar. Sana siapa? Nah, bukti autentik Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini kita pakai cara santri dulu. Sabbaha ini singkatnya apa? Coba ente yang pernah belajar bahasa tar dulu. Mana tadi aku tahu. Apa singkatnya? Nah, fi'il madhi, bener. Fi'lun madhi la mahalla laha minal i'rab. Fi'il madhi itu mabni. Kalau fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Fi'il amar mabni. Lillahi ya. Fi'il amar mabni. Itu ada sing pintar juga ibu-ibu tuh. Enggak aneh. Dah dengerin. Lillahi jarun majrun asan ilahun masulam. Ma isim fa'il. Dari mana sabaha? Terus fi samawati majrurun jarun majrun wal ardi matuf alaih ataf dari wasamawati wa huwa jumlah istinab mula lagi yaitu mubtada al ajidu khabar. Nah, ajidul hakim naat man'ut begitu. Nih urusan begini, besok kalau nanya atau nguji saya jangan pakai HP, fotokopi bawa kitabnya, tanya sama saya terang-terangan nih ngomong, jangan pakai HP bagaimana bacanya. Ya kalau nggak apa-apa, aku diuji nggak apa-apa, nanti saat diuji goblok tak tewar sama saya begitu, geblek sama saya. Ini telah membaca tasbih kepada Allah sesuatu. Nah, dengerin, Ustaz Danu, ada masdariyah, ada nafi, ada jaidah, ada istifham. Apa lagi? Masdariyah, nafi, jaidah, masdariyah. Nah, ini oleh kaum soleh disebut masdariyah. Apa itu? Masdariyah adalah yang berbentuk benda dikatakan isim karena menjadi fa'il dari sabaha. Baru santri ngerin bicara masdariyah benda dalam bahasa Arab nih ada isim jamid dan isim ghairu jamid. Ada isim jamid, ada isim ghairu jamid. Ada benda yang keras, ada benda yang lunak. Nah, keras itu jamid, lunak itu adalah lunak. Yang ghairu jamid adalah lunak. Contoh, waktu, hari,
bulan, tahun itu isim ghairu jamid. Masjid ini apa nih? Air, kemudian apa nih? Meja. Ini isim jamid. Isim jamid itu yang keras. Kalau waktu ghairu jamid, nah berarti kalau begitu setiap datang tahun baru memberi salam padaku dan ngasih informasi yang terjadi pada tahun itu. Setiap tahun bulan dan minggu hari semuanya salam padaku. Nah, bertitik tolak dari ayat 1 Al-Hadid, berarti mangkoba yang dibaca oleh Bapak Ustadz Hasanuddin itu bukan bid'ah. Ini dalilnya mangkoba. Ini dalil mangkoba. Dikit-dikit fitnah, apalagi Prokerto fitnah. Bapak Prokerto fitnah kiye. Belajar dulu lah yang api. Baca dulu yang api. Enggak ada bid'ah. Bid'ah itu maaf. Dalam lah, tapi ini mereka enggak percaya dengan Fathul Mu'in, repot. Mereka enggak percaya dengan Nahdlatul Talibin, enggak percaya. Yang dipercaya Al-Banin. Nah sekarang begini, Al-Banin dengan Ghazali pinteran mana? Ya Ghazali lah. Al-Banin punya karang kitab kok. Al-Banin punya karang kitab. Apa kitabnya? Pemikir-pemikir sufi sampai bisa ulung dimotivasi oleh sikap attitude yang menggiurkan, ahlakul kamnya yang menarik empati, orang gak senang menjadi senang. Begitu ahlaknya Edi sekali, muruahnya luar biasa, peranginya luar biasa. Itba al ulama warasatul, nah itu sufi itu. Kata soal itu ya, karena kurang sufi kan, ya nggak masalah. Jangan panas atau jenggotnya panas, jangan kebakaran. Dimakan nggak apa-apa, jangan pada paham. Dikit-dikit bid'ah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah mubah, kemudian ada bid'ah haram. Ya. Ini bid'ah hasanah. Bikin masjid itu bid'ah hasanah. Bikin madrasah bid'ah hasanah. Jangan dikatakan bid'ah satu tok, dolalafinar. Ngaji dulu, baca dulu, teliti dulu. Analis yang tepat, akurat, rasional. Kesana. Ya ada yang dituliskan Syekh Abdul Qadir. Kalau saya katakan mana bid'ah Syekh Abdul Qadir masuk jahanam. Naudzubillah min dzalik. Berani enggak mereka tablik dia? Enggak berani. Sultan Aulia. Fitnah dari mana sampean? Ini ke bahasa Jawa Timur, Rek. Bahasa Jawa Timur. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi mangkobah itu rasional. Mangkobah masuk akal. Bagaimana ruang lingkupnya? Nah, ini kan banyak sarjana-sarjana ini masalahnya. Ruang lingkupnya bagaimana? Yang mendukung. Rata-rata orang-orang sufisme dia punya attitude yang selalu benar kepada Allah dan berakhlakul karimah kepada makhluk. Aku ditanya oleh seorang dokter pas habis khutbah Jumat nang Bidakara, Pak Ustadz, tadi tak dengar tidak, aku tertarik. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Tak jawab karena yang dengar banyak.
diambil tasawafa ya tasawafu tasawufan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, gitu dulu jawab nih. Terus tasawuf adalah jujur kepada Allah, manifestasinya berakhlakul karimah kepada semua makhluk. Berakhlakul karimah kepada semua makhluk. Ini namanya filosofis. Itu filosofis kan orang Yunani. Apa itu falsafat? Nah, kejar lagi kan. Falsafat itu apa? Sabar dulu ya, aja jangan buru-buru pulang. Kalau ibu mau pulang nggak apa-apa, dan nggak sabar. Udah pulang? Belum. Barangkali buru-buru pulang. Falsafat itu dari filosofia. Filosofia. Folo artinya cinta, sofia pengetahuan. Jadi orang bersafafat adalah orang yang cinta pengetahuan, ilmu pengetahuan. Begitu Pak Haji. Insya Allah right Pak Haji. So, Masya Allah. Not wrong. Alright? Okay. Sana. Nah, kecemerlangan Syekh Abdul Qadir Mangkoba yang ke-11. Aku mundar apa tadi? Aku adalah mengetahui lautan ilmunya Allah, tenggelam lautan Allah ini. Nah, kemudian ada Mangkobah yang kadang aku dikasih buku oleh Allah untuk mencatat murid-muridnya. Ini bukan buku-buku yang ditulis. Pengen? Nih, sorry ya. Betul-betul sorry enggak? Besar ya, mau aja nak kopi, bikin kopi aja, jangan. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, jangan. Udah nggak ada, nggak usah. Jangan, nggak ada. Dah, break. Jangan repot-repot, aku nanya doang, nggak ada, jangan. Ngaji. Makanya pinter balaghah. Batik tauriyah iham. Batik tauriyah iham. Jadi yang dimaksud buku bukan buku untuk nulis, dikasih rahmat yang luar biasa oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat, segala balaghah kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu bukan buku rahmat. Nah, dikasih rahmat yang biasa. Kalau hanya murid itu gampang, kecil. Sidratul Muntaha dikuasai, harus dikuasai. Kalau harus dan Sidratul Muntaha yang metafisis, wah bahasa kuliah nih, yang metafisis bisa dikuasai. Lah apalagi nyadat murid bahasa Padang, ada Padang nggak? Ketek bana, ketek bana. Tak dulu, apa ya? Yeah. Nih ke sana. Jadi kerjaan yang Anda laksanakan ini semuanya itu adalah rasional, bukan irasional. Memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan satu dakwah, ngasih tahu kepada orang-orang yang belum tahu jadi tahu. Dan ini pun tergantung mubaliknya. Sampai dia menguasai. Maaf, sorry ya, I am sorry. Afan jadil, masya Allah. Afan jadil. Sana. Makanya dibutuhkan balik mubalek yang handal, yang mumpuni ilmunya,
Dengan mimpi ini dia mampu membahas berbagai macam judul. Jangan sampai aku dengar, maaf atas sebut orangnya, ceramah habis nerangi syukur kok nerangi tobat, nerangi ikhlas, belum ada seperempat jam. Ini kan maaf lu, sing denger soleh nih, jangan ngawur aja. Sebut orangnya nih, kalau kita bicara dakwah ikhlas, terangkan ikhlas sampai mendetail, terangkan syukur sampai mendetail, terangkan tobat sampai mendetail. Itu station untuk sampai pada Allah. Ini enggak copik sono dasarnya enggak tuh, coba enggak. No. Mama aku udah kibir kadang-kadang, kibir. Wah, kacau. Dia kata sebut, jangan enggak enak. Kalau dulu tak sebut, enggak, jangan. Kalau udah kibir, enggak, udah tua, izin, udah tua. Dah, kembalikan masalah. Jadi hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir sampai bisa ke sana mendapatkan rahmat yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, beliau itu remember of God. Dikir terus. Rambutnya dikir, kukunya dikir, semuanya dikir. Kalau ente paling 7 latifah dikasih oleh apa? Betul Pak Ustadz. Ada sing satu sing belum kan? Kalau pernah ngikutin penataran zaman Pak Cecen, saya 7 latifah sudah. Belajarnya apa langsung. Makanya dengan selama latifah yang ada pada benak Syekh Abdul Qadir itulah yang selalu senang kepada Allah. Dia dikasih kemurahan, kelebihan, keagungan dari nur Allah apa? Yaitu bisa mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Mana bukti referensi yang mendukung? Nah gitu. Santai aja. Lo baru jam 9. Ya. Selama. Ngin. Ini sering tak sampaikan. Tapi saya baru kelas baca Pak Haji. Terus terang aja ya. Aku kelas baca aja. Terus terang berat memang. Baru kelas baca Pak Ustadz. Belum operasionalisme. Man hasona a'malahu. Gak boleh amaluhu, maf'ul. Man hasona a'malahu bil ikhlasi istahaqqo al qabula, koma wa man hassana qalbahu minal aghyari imtala'a bil ulumi wal anwar wa naba'at minhu al ma'arif wal asrar. Iqadul Himam Syarah Hikam, terbitan Libanon. Artinya man hassona, siapa orang benar-benar menjaga seluruh amalnya, jamak, bukan amalun, amalahu, seluruh pekerjaannya bil ikhlasi, dibarengi dengan ikhlas, istahaqqo al qabula, wajib diterima. Ikhlas yang kayak mana Kong? Nah ini ikhlas yang kayak mana Kong? Alon dijawab Kong Soleh, yang ada pada hati Anda itu ikhlas yang benar. Dzikir khofi itu ikhlas yang benar. Dzikir khofi itu alat untuk Sidratul Muntaha sana, nyampe ke sana. Sholat tidak dibarengi dengan dzikir khofi, maaf, sekedar sah tidak dikabul, tidak diterima. Jadi kalian ini ditunjukkan oleh Allah menjadi manusia pilihan Allah, mampu mengamalkan dzikir khofi atas rahmat Allah, atas inayah Allah, atas hidayah Allah.
tanpa dibarengi dengan hidayah Allah, rahmat Allah, ente gak nyampe-nyampe. Muncul ayat inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu ayat sosok mursyid yang luar biasa. Sosok mursyid yang luar biasa. Yang ilmunya mumpuni, pekerjaannya pun mumpuni. Dikerjakan secara masif sebagai bukti autentik dia senang kepada Allah. Baru mukhlisin, tak terjemah. Ala inna awliya Allahi ai i'lam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah, yang menjadi kekasih Allah, itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan susah. Nah, kalau Sidratul Muntaha saja mondar-mandir, waduh, itu very happy enjoy full anytime, itu luar biasa itu. Sampai kalau Kong Soleh masih diantar ke depan, masih pakai ini. Kenapa? Kong Soleh memang nggak ada kapasitas ke situ. Nggak ada kapasitas ke situ, nggak ada Pak Haji. Ini pada ngerti nggak pada begitu tuh? Ada nggak sih dia ya? Ya nggak ada begitu. Dan termasuk ente, makanya ente jangan muluk-muluk. Adalah yang paling simpel. Nggak usah muluk-muluk, istiqomah aja, manakib, tahajud, duha, dzikir, khotaman. Yang penting dibawa oleh Abah. Plen, benar nggak? Nggak usah muluk-muluk. Ini kan ilmu, ya betul kan? Ini dari ilmu pengetahuan saja, nggak usah muluk-muluk. Kapan aku kayak apa? Lah, miring. Tahu miring? Crazy. Dah. Kita kembalikan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang masalah aku berdiri tegak di pintu neraka Jahannam, barangkali ada muridku dimasukkan ke dalam neraka. Aku tanya malaikat Malik, ndak aya Syekh Abdul Qadir seterima cager-cager kasur kasayana. Ya bisa lah malaikat Munkar Nakir mah ngomong begitu, gampang kan, nggak usah susah, anggap aja Cianjur gitu aja. Ya kan? Nah, ini maaf. Jadi ibadah kelas Syekh Abdul Qadir itu pahalanya bukan hanya untuk dirinya, bahkan bukan untuk dirinya, dia udah jelas surganya kok. Pahalanya itu nutupi kekurangan-kekurangan. Andai kata aurat muridku terbuka kan, benar gitu ya, betul nggak? Nah, tak tutupi. Ditutupi apa? Oleh ibadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Makanya siapa yang mahabbah, aku mahabbah. Termasuk mahabbah kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Biarin rada kalah sedikit. Ente mahabbah sama apa? Bisa dibawa apa? Ente metakil, bahasa Jawa ini metakil apa tuh metakil itu bahasa sini tuh? Apa tuh metakil tuh? Bahasa Jawa metakil apa tuh? Hah? Pecicilan. Ente pecicilan sama Abah, ente pecicilan sama Suralaya. Nah, kata apa? Gua nggak tahu lu. Nah, mahabbahnya nggak ada kok. Tapi mengejarkan Suralaya kok. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ini jadi bahan renungan Anda. Ente masih digerakkan oleh Allah, masih ke Suralaya, itu rahmat yang luar biasa. Ente digenggam oleh Syekh Ahmad Mubarak bin Muhammad dan Syekh Ahmad Sohibul Fatih, digenggam kalau bahasa ajengan Aang. Digenggam apa digenggam tuh? Mesti digini lah, usul. Diikat aja begitulah. Digenggam Anda. Wes aja sana-sana baik. Kata pusat nutin. Mene baik. Macam mana-mana, mene baik.
Begitu. Itu Anda nanti yang bolong-bolong ditutupi ibadah apa? Di samping ditutupi ibadah Sabtul Qadir, yo ditutupi ibadah apa? Sekalipun maaf baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, enggak masalah. Enggak masalah. Bisa begitu kok. Haji anta apa fasih? Nih, bismillah aja enggak fasih. Fatihah fasih, aku tahu aku berdekat beliau. Tapi kenapa kok diusulkan? Nah ini. Kenapa? Itu begitu. Terus aja. Khofi terus. Terus Khofi. Komande guru kita subhanallah ditanya. Ulah, jangan. Mangga. Terus. Ulah, jangan. Enggak pernah. Enggak pernah. Itu ibadah yang dimiliki oleh sosok mursyid kita. Dinilai oleh malaikat. Dinilai oleh Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu kelas apa sudah? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu beserta kalian di mana kalian itu berada. Wa huwa utawi Gusti Allah iku ma'akum sertane sira kabeh ainama kuntum ing dalem di engkon ana sapa sira kabeh. Bahasane Pak Hasanuddin. Sama. Nah, ayat itu, nah ini oleh Kang Soleh dianalis. Ayat itu adalah, atau ayat ini bolehlah bisa dalika ayat ada, begitu aja tafsir mau enggak usah susah-susah. Bisa ayat ada, bisa dalika. Kalau ada pendek, kalau dalika panjang begitu aja. Kok suruh repot-repot? Nah, dianalis oleh Pak Soleh, Kang Soleh, betapa besarnya Allah memberikan pertolongan lewat Syekh Mursyid. Ditulis menjadi mursyid penerus apa sepuh. Memberikan satu wawasan akhlakul karimah terhadap murid-muridnya yang masih bernaung di Suralaya. Maaf, yang masih bernaung di Suralaya. Garis bawahi, yang masih underbob maksudnya. Ini kita ya underbob ya. Yang masih underbob di Suralaya. Luar biasa. Ora bakal masuk neraka. Amin. Ambil cak. Ini kan udah 72 nih. 72. Tak belum terus. Lihat. Semangat terus. Nah, inilah makanya mangkobah. Dari awal sebenarnya Pak Ji, sebelum saya itu ikut manakib ya apa suruh beli mangkobah ya, buku Kutuzuman kan gitu kan, terus belum tanbih. Yang aku tanbih dulu sebab keluarga saya itu tarekat KB 80% tarekat, tapi gak ada tanbih. Yang ada Suralaya. Loh, ini kok rapi banget anda begini. Set. Nah, kebetulan ada bro, oh di Ihya ada, di ini ada. Nah buku, ikut wah gitu bawa subhanallah. Abah sepuh, Abdimah isin, Kak Abah sepuh, maaf anem isin, ngoreksi tapi goblok, ngoreksi tapi goblok. Malu aku, ngoreksi tapi goblok. Abah sepuh bukan main itu. Memang muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Aku ada catatan nih. Tunggu nih personal Batul Al-Quran. Ada Abdul bin Muhammad, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Subhanallah, dah dengerin. Jadi sosok yang ada pada diri Syekh Mursyid yang ke-37 sampai Mursyid sebelumnya itu kalau bahasa saya min itlaqil khas wa iradatil am. Min itlaqil khas wa iradatil am. Apa itu? Sebetulnya karomah-karomah yang ada pada Syekh Mas adalah sama dengan karomah yang ada pada benak Syekh Abdul Qadir Jalil. Sama. Di mana samanya? Lah ini baru mantik. Di mana samanya? Di menjadi mursyidnya. Samanya di mursyidnya. Jadi
kapasitas amalan-amalan yang ada pada Syekh Mursyid Syekh Abdul Qadir dan yang ada pada Syekh Sulawesi adalah itu sama, gak akan menyimpang, gak akan keluar dari rel-rel ujul-juman, enggak. Makanya pantas kalau Bang Musik tokjar, sik tokjar, ya begitu. Makanya jangan cari apa namanya mursyid yang kriterianya nggak jelas, rukun-rukunnya nggak jelas. Nanti insya Allah bulan depan saya ceramah subuh saya, insya Allah nih, insya Allah tapi enggak ya bulan depan akan belajar. Aku diomong Pak Sirajuddin nanti ceramah di Suralaya. Nah, aku akan bahas kriteria mursyid. Jadi denger wong banyak. Ya gak sembarangan pantas mursyid. Bismillah gak pecus mursyid. Mursad. Nah, benar kalau mursyid isim fa'il, mursad isim maf'ul, itu mah bukan mursad ditunjukkan, bukan petunjuk, yang nunjukkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.